Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan banyak kejutan. Iran merasa dirugikan setelah gol kemenangan mereka dianulir di menit-menit akhir. Di sisi lain, pemain Persib Bandung, Frans Putros, sukses mencetak sejarah sebagai pemain aktif Liga Indonesia pertama yang tampil di Piala Dunia. Sementara itu, negara debutan Cape Verde terus membuat sensasi dan kini siap menghadapi juara bertahan Argentina di babak 32 besar. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak pembahasannya sampai selesai. Drama benar-benar tersaji pada laga terakhir grup G Piala Dunia 2026. Duel hidup mati antara Mesir dan Iran di Seattle Stadium pada Sabtu pagi berlangsung penuh ketegangan hingga detik terakhir. Kedua tim harus puas bermain imbang 1-1. Namun hasil ini menghadirkan cerita yang sangat berbeda bagi masing-masing negara. Pertandingan baru berjalan 5 menit ketika Mesir langsung mengejutkan Iran. Berawal dari tendangan keras Mohamed Salah yang mampu ditepis Ali Reza Beiranvand, bola muntah langsung disambar Mahmoud Saber menjadi gol pembuka. Stadion pun bergemuruh, sementara para pendukung Mesir mulai percaya diri tim kesayangan mereka akan melangkah ke babak berikutnya. Namun Iran merespons dengan sangat cepat. Baru semenit setelah tertinggal, mereka memperoleh hadiah penalti. Sayangnya, kesempatan emas itu gagal dimanfaatkan Mehdi Taremi. Tendangannya berhasil ditebak dengan sempurna oleh kiper Mesir, Mostafa Shober, yang melakukan penyelamatan krusial untuk menjaga keunggulan timnya. Meski gagal dari titik putih, semangat Iran sama sekali tidak padam. Pada menit ke-14, Ramin Rezaian akhirnya membayar lunas kegagalan penalti tersebut. Ia dengan sigap menyambar bola dari sudut sempit dan melepaskan tembakan keras yang tak mampu dihentikan Shober. Skor berubah menjadi 1-1 dan pertandingan kembali terbuka. Memasuki babak kedua, Iran tampil semakin agresif. Mereka mendominasi penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Mesir. Bahkan Mehdi Taremi sempat membentur mistar gawang, sementara lini belakang Mesir dipaksa bekerja ekstra keras untuk menghalau setiap serangan tim Meli. Puncak dramanya terjadi pada masa injury time. Iran sempat berpesta setelah berhasil mencetak gol yang diyakini menjadi gol kemenangan sekaligus tiket menuju babak 32 besar. Namun euforia itu hanya berlangsung sesaat. Setelah tinjauan VAR, wasit menganulir gol tersebut karena posisi offside. Keputusan itu langsung memicu protes keras dari para pemain Iran. Di tribun penonton, banyak pendukung Iran tak kuasa menahan air mata. Di media sosial pun bermunculan klaim bahwa Iran telah dizalimi oleh keputusan wasit. Meski begitu, berdasarkan tayangan VAR dan penjelasan aturan offside, keputusan tersebut dinyatakan sesuai regulasi karena pencetak gol berada sedikit melewati posisi bek kedua terakhir Mesir. Peluit panjang akhirnya memastikan skor tetap 1-1. Hasil ini cukup mengantarkan Mesir lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up grup dan mereka akan menghadapi Australia pada fase berikutnya. Sementara itu, Iran harus menunggu hasil pertandingan dari grup lain untuk mengetahui apakah mereka berhasil melaju sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Satu pertandingan, satu keputusan VAR, dan satu gol yang dianulir menjadi pembeda antara pesta kelolosan dan penantian yang penuh harap. Itulah drama yang membuat Piala Dunia selalu menghadirkan kisah yang sulit dilupakan. Ada satu sejarah besar yang mungkin belum banyak disadari pecinta sepak bola Indonesia di Piala Dunia 2026. Bukan soal timnas Indonesia, melainkan tentang seorang pemain yang setiap pekan berlaga di Liga Indonesia. Ya, bek Persib Bandung, Frans Putros, resmi mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pemain aktif Liga Indonesia pertama yang tampil di ajang Piala Dunia. Pencapaian ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi sepak bola nasional. Putros yang baru saja mengantarkan Persib Bandung menjuarai Super League musim 2025-2026 dan masih terikat kontrak hingga tahun 2028, kini berhasil membawa nama Liga Indonesia tampil di panggung sepak bola terbesar di dunia. Momen bersejarah itu terjadi saat Irak menghadapi Senegal pada laga terakhir fase grup yang berlangsung di Toronto, Kanada. Setelah pada 2 pertandingan sebelumnya hanya menghangatkan bangku cadangan, kali ini Frans Putros akhirnya dipercaya tampil sebagai starter dan bermain sejak menit pertama membela negaranya. Meski hasil pertandingan tidak berpihak kepada Irak, penampilan Putros tetap menjadi sorotan. Irak harus mengakui keunggulan Senegal dengan skor telak 5-0, hasil yang sekaligus mengakhiri langkah mereka di Piala Dunia 2026. Namun, di balik kekalahan tersebut, ada sebuah catatan yang jauh lebih besar. Selama ini, Indonesia hanya pernah kedatangan mantan pemain Piala Dunia yang melanjutkan karir di kompetisi domestik. Sebut saja legenda Argentina Mario Kempes.
ikon Kamerun Roger Milla, mantan gelandang Ghana Michael Essien, hingga mantan penyerang Nigeria Peter Odemwingie. Mereka semua pernah merasakan atmosfer Piala Dunia sebelum bermain di Indonesia. Franz Putros membalik cerita itu. Ia menjadi pemain yang masih aktif membela klub Liga Indonesia, kemudian tampil langsung di putaran final Piala Dunia. Sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejarah yang ditorehkan Putros juga membuka harapan baru. Jika seorang pemain Liga Indonesia mampu tampil di Piala Dunia, bukan tidak mungkin ke depannya semakin banyak pemain dari klub-klub Indonesia yang mengikuti jejak tersebut. Bahkan, mimpi melihat pemain-pemain Liga Indonesia bersinar di Piala Dunia edisi berikutnya kini terasa jauh lebih realistis. Meski perjalanan Irak harus terhenti lebih awal, nama Franz Putros akan selalu dikenang sebagai sosok yang membuka jalan dan menciptakan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Sebuah pencapaian yang membuktikan bahwa kompetisi Liga Indonesia juga mampu melahirkan pemain yang tampil di panggung sepak bola paling bergengsi di dunia. Inilah kisah luar biasa Cape Verde, negara debutan yang kini menjadi salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia 2026. Tak banyak yang menjagokan mereka sebelum turnamen dimulai. Bahkan sebagian besar pecinta sepak bola mungkin baru pertama kali mendengar nama Cape Verde tampil di ajang Piala Dunia. Namun hanya dalam waktu 3 pertandingan, mereka berhasil membuktikan bahwa nama besar bukanlah jaminan kemenangan. Cape Verde resmi mengukir sejarah. Pada penampilan perdananya di Piala Dunia, mereka langsung berhasil lolos dari fase grup dan melangkah ke babak 32 besar. Sebuah pencapaian yang bahkan gagal diraih banyak negara besar. Perjalanan mereka benar-benar luar biasa. Di laga pembuka, Cape Verde sukses menahan imbang salah satu favorit juara Spanyol dengan skor 0-0. Lalu mereka kembali menunjukkan mental baja saat bangkit dan bermain imbang 2-2 melawan Uruguay, tim yang sudah 2 kali menjuarai Piala Dunia. Terakhir mereka kembali meraih hasil imbang tanpa gol saat menghadapi Arab Saudi. Memang Cape Verde tidak sekalipun meraih kemenangan di fase grup, namun 3 hasil imbang itu sudah cukup membawa mereka finish di posisi kedua grup H dengan koleksi 3 poin. Yang lebih luar biasa lagi, mereka berhasil menyelesaikan fase grup tanpa sekalipun menelan kekalahan. Hasil ini sekaligus menyingkirkan Uruguay dan Arab Saudi dari persaingan. Begitu peluit panjang berbunyi, para pemain Cape Verde tidak langsung meninggalkan lapangan. Mereka berkumpul sambil menyaksikan pertandingan Spanyol melawan Uruguay melalui sebuah telepon genggam. Ketika laga itu berakhir dan memastikan mereka lolos ke babak berikutnya, seluruh pemain langsung berpelukan melompat kegirangan. Bahkan beberapa di antaranya tak kuasa menahan air mata. Momen emosional itu menjadi salah satu pemandangan paling menyentuh di Piala Dunia tahun ini. Gelandang Cape Verde, Deroy Duarte, mengaku masih sulit mempercayai apa yang telah dicapai timnya. Rasanya seperti hidup dalam mimpi. Sejak kecil saya bermimpi bermain di Piala Dunia. Sekarang kami membuat sejarah. Mari kita percaya, apapun bisa terjadi, ungkap Duarte seusai pertandingan. Pelatih Bubista pun tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Dengan bendera negaranya melingkar di bahu, ia mengatakan bahwa keberhasilan Cape Verde menjadi bukti bahwa sepak bola bukan hanya milik negara-negara besar. Kini tantangan yang sesungguhnya sudah menanti. Di babak 32 besar, Cape Verde akan berhadapan dengan juara bertahan, sekaligus salah satu kandidat terkuat juara, Argentina. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Miami pada 4 Juli WIB. Di atas kertas, tentu Argentina jauh lebih diunggulkan. Mereka memiliki skuad bertabur bintang, pengalaman luar biasa, dan masih diperkuat Lionel Messi yang menjadi mimpi buruk bagi banyak lawan. Namun, justru disitulah letak keindahan sepak bola. Sebelum turnamen dimulai, hampir tidak ada yang percaya Cape Verde mampu lolos dari grup yang dihuni Spanyol dan Uruguay. Faktanya, mereka berhasil melakukannya. Kini, mereka kembali dianggap tidak memiliki peluang melawan Argentina. Pertanyaannya, apakah Cape Verde akan kembali mengejutkan dunia? Apakah kisah dongeng mereka akan berakhir di tangan sang juara bertahan? Atau justru mereka akan menciptakan salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia? Satu hal yang pasti, Cape Verde sudah memenangkan hati jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Dan terkadang, dalam sepak bola, keajaiban memang lahir ketika tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Itulah rangkaian kabar terbaru dari Piala Dunia 2026. Mulai dari drama kontroversial yang dialami Iran, sejarah yang berhasil ditorehkan Franz Putros bersama Persib Bandung, hingga kisah luar biasa Cape Verde yang siap menantang Argentina. Menurut kalian, apakah Cape Verde mampu kembali membuat kejutan?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Piala Dunia 2026. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy.